kuat nih sebenarnya tekanan sentimen Omikron ini ke IHSG kita? Kalau saya rasa ini cuma sementara ya, Mas, ya. Jadi, Mhm. memang kalau kita ngelihat kan dari banyak artikel di seluruh dunia yang udah negara-negara yang udah kena Omicron, itu udah menyatakan bahwa memang, penyebarannya lebih cepat, tapi untuk simptomnya itu, di bawah dari Delta gitu ya. Jadi nggak terlalu menakutkan dengan, fatality rate atau death rate-nya, dan juga hospitality rate-nya itu jauh di bawahnya Delta gitu. Jadi seharusnya ini cuman berlangsung sementara aja sih untuk tekanan ke IHSG. Tapi mencuat, banyak sekali kekhawatiran begitu yang beredar di pasar, kabar pasar ini ya, bahwa, beberapa, ketakutan terkait dengan pergerakan IHSG kita secara teknikal itu kan katanya sudah mulai membentuk pola head and shoulders begitu. Kalau terkonfirmasi katanya bisa membuat IHSG kita jatuh makin dalam. Nah ini pendapatnya Mas Riko seperti apa nih? Ya kalau untuk, tren memang ya, ya bisa dibilang itu hampir head and shoulders, bisa juga dibilang, Mhm, ada yang bilang mau double top, mungkin triple top gitu ya, karena kan udah 2 kali menyentuh, betul. 6.500 ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ya 6.500 adalah titik krusialnya, karena polanya head and shoulders maupun, double top ataupun triple top, neckline-nya ada di 6.500. So, level 6.500 sebenarnya level yang harus diperhatikan buat para trader maupun investor. Kalau seandainya jebol ke bawah 6.500, barulah boleh kita untuk melihat lagi nih kira-kira, IHSG-nya akan kemana dengan sentimen-sentimen yang beredar, seperti itu. Mhm, berarti kuncinya ini ada di pergerakan IHSG di level 6.500-an begitu ya, yang perlu diperhatikan oleh para sobat cuan. Nah, kalau kita lihat dari, sisi yang berbeda untuk sektor-sektor dan saham-saham yang menggerakkan IHSG hari ini kan tiba-tiba berubah begitu ya. Sepertinya, para sobat cuan mulai kembali melirik begitu saham-saham farmasi, saham-saham kesehatan. Apakah benar ini sektor-sektor yang diuntungkan? Dan juga emiten-emiten yang berbau-bau teknologi. Karena kita lihat emiten-emiten teknologi hari ini pada terbang-terbang tuh Mas Riko. Ya, jadi kalau kita ngelihat dengan masuknya virus Omicron ini kan, memang orang-orang pasti, top of mind adalah ini ya, sektor healthcare, terus, rumah sakit, juga, alkes gitu ya, dan juga, sektor teknologi yang merupakan sektor defensif gitu kan, karena, kalau ekonomi lockdown pun teknologi juga tetap jalan gitu. Ya ini memang, sentimen yang ada di market, sekarang ini gitu ya. Tapi kalau kita percaya dengan, kita percaya bahwa, ini ya, virus Omicron ini tidak terlalu berimbas kepada ekonomi. Saya rasa kenaikannya pun, sementara dan bisa dimanfaatkan untuk trading sih memang untuk kenaikan ini, gitu. Mhm, baik. Nah, kalau kita lihat nih ya, ada beberapa emiten-emiten di layar terkait dengan emiten rumah sakit, begitu ada emiten farmasi. Apakah tren dari emiten-emiten, rumah sakit dan farmasi ini masih akan berlanjut begitu penguatannya hingga Januari nanti? Kalau dilihat dari tren ya, sebenarnya, Mhm, trennya masih cenderung sideways ya, untuk mereka ini ya, mhm, mereka-mereka ini. Memang kemarin sempat diuntungkan karena ada varian Delta yang kita sempat spike ya kasus, Covid-nya. Kemudian, mhm. ya easing, melemah gitu ya, mulai stabil, untuk pergerakannya dan sekarang meningkat lagi karena Omicron ini kan, seperti itu. Jadi, menurut saya kalau memang, cuman sebentar, untuk ini ya, untuk Omicron ini ya, tidak menciptakan kehebohan buat ekonomi, bukannya untuk, para investor dan trader ya. Itu saya Mhm. rasa ya pergerakannya juga masih akan di level-level ini, level-level, konsolidasinya gitu. Dan kalau memang ternyata berdampak ekonomi, baru ada kemungkinan untuk, mereka-mereka ini yang menguat ini, menguat lebih lama lagi gitu, membentuk tren baru. Nah, emiten-emiten alkes nih yang perlu banget diperhatikan oleh sobat cuan supaya bisa memanfaatkan momentum ini ada pada emiten-emiten yang mana nih pilihan dari Mas Riko? Kalau untuk ini saya lihat IRA jadi, Baik. ya karena membutuhkan jarum suntik juga, jadi, Mhm, kemungkinan kebutuhan untuk, jarum suntik bisa meningkat untuk tahun depan dan kemudian juga, antigen ya, karena, kita ngelihat travel sudah mulai, ini ya, sudah mulai dibuka dan juga setiap orang mau traveling, itu harus menggunakan antigen kan, dan jadinya, saya rasa dengan 2 sentimen itu bisa meningkatkan, penjualan IRA ya, dari antigen mereka dan juga dari ini, syringe mereka atau dari
alat suntik mereka, seperti itu. Mhm. Selain emiten Itamara Noraya, adakah emiten-emiten yang lain begitu yang juga terkait dengan Alkes yang bisa diperhatikan oleh Sobat Cuan nih pilihan dari Mas Riko? So far yang saya lihat dari Mhm. IRA sih ya. Mungkin, ya kalau secara overall, secara, jangka pendek juga, saya ngelihat sih bisa ya ada lompatan lah seperti untuk, HIL, kemudian juga, Prodia gitu ya, itu juga ada potensi untuk diuntungkan in short term, cuman kalau kita mau main long Mhm. term, I think IRA lebih, punya story ya dibandingkan dengan, mereka gitu. Melihat dari sisi yang berbeda begitu, kalau jelang akhir tahun ini kan ada Omikron nih, ada juga window dressing. Nah, ini seberapa sentimen Omikron ini kemudian, bisa membuat para Sobat Cuan kita yang optimis ada window dressing itu berkurang begitu jadinya? Saya rasa kalau untuk, window dressing masih ada potensi ya untuk IHSG. Mhm. Jadi proyeksi kita dari Sukor memang IHSG target di sekitar 6.750 ya. Jadi memang secara fundamental masih ada upside untuk IHSG di, akhir tahun ini, dan juga, kalau kita ngelihat sebenarnya memang ya bulan Desember belum selesai gitu ya. Jadi masih ada 2 minggu terakhir, untuk minggu depan dan 2 minggu selanjutnya ini, masih ada waktu ya. Dan saya percaya sebenarnya kalau Omikron ini cuma sementara ya. Kita mungkin Mhm. akan bisa melihat, IHSG masih ada potensi untuk menguat ya hingga akhir tahun, kayak gitu. Ini Mas Riko terkait dengan ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan BI ini kan tadi sempat, dibilang ya terhadap IHSG ini sepertinya sudah ter-price in, tapi, akankah positif begitu ke depannya? Kalau untuk ke depan saya rasa masih akan positif ya, dengan BI Mhm. yang belum menaikkan suku bunga dan juga The Fed yang belum menaikkan suku bunga juga. Sebenarnya kedua bank sentral tuh masih optimis dan masih mendukung untuk pemulihan ekonomi. Karena kan, walaupun sudah pulih ya ekonomi dari Mhm. Covid tahun 2020 kemarin, tapi ya ekonomi belum fully recovered lah. Kita masih dalam Mhm. perjalanan menuju fully recovered-nya itu. Jadi, dengan masih didukung nih ya, apalagi, The Fed juga semalam menyatakan bahwa dia akan mendorong employment itu menuju ke level yang lebih rendah lagi. Saya rasa itu akan menjadi sentimen positif ya untuk stock market, baik di Amerika sana maupun di Indonesia gitu, karena didukung oleh dua bank sentral ini ya, gitu. Mhm. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya, katalis apa nih yang masih bisa mendorong IHSG menguat jelang akhir tahun ini? Yang tadi kan kita udah sempat bahas ya Mas Riko, selain window dressing deh, tadi kan yang window dressing udah kita bahas nih, ada nggak nih katalis lain nih selain window dressing? Selain window dressing, saya rasa pemulihan ekonomi ya. Mhm. Kalau kita ngelihat, cadangan devisa kita masih naik terus, kemudian trade balance kita mencatatkan surplus, dan surplusnya ini, kalau kemarin-kemarin karena ekspor kita yang tinggi gitu ya, harga komoditas kita tinggi, batu bara dan juga CPO, ketika diekspor, harganya tinggi dan memberikan trade surplus, tapi domestic demand-nya masih rendah, dengan impornya Mhm. masih rendah waktu itu. Kalau sekarang dua-duanya nih Mas, dua-duanya tuh udah mulai naik. Artinya kita diuntungkan tetap karena trade kita masih surplus dan juga domestic demand kita udah mulai tumbuh gitu. Kalau domestic demand tumbuh artinya ekonomi kita juga akan tumbuh, dan ketika ekonomi tumbuh pastinya berimbas ke stock market kita juga. Itu juga yang Mhm. memberikan, katalis positif ke IHSG kita. Baik, berarti masih optimis begitu ya pergerakan IHSG kita ke depannya. Tadi targetnya juga udah sempat disebutin sama Mas Riko nih di akhir 2021 masih ditargetkan di 6.700-an gitu ya. Dan sepertinya terkait dengan Betul. Omikron ini sendiri, ini yang kita sebut-sebut hantu Omikron ini sepertinya memang efeknya masih jangka pendek aja.